Baik teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya ingin sharing tentang 5 hal yang harus diperhatikan sebelum mendirikan koperasi. Kelima hal ini menjadi penting karena tentu hal ini bisa mempengaruhi keberhasilan kita dalam mendirikan sebuah koperasi. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita akan mendirikan sebuah koperasi? Yang pertama itu adalah pertimbangkan siapa saja yang akan menjadi anggota koperasi. Hal ini untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan yang justru akan menghancurkan koperasi dan atau masuknya orang-orang yang tidak memiliki potensi ekonomi yang hendak dikerjasamakan dalam wadah koperasi. Walaupun memang anggota koperasi itu bersifat sukarela, tapi tidak semua orang dapat mendirikan atau menjadi anggota koperasi tanpa didasarkan adanya suatu kejelasan mengenai kegiatan atau kepentingan ekonomi yang dijalankan. Kenapa seperti itu? Karena ketika terlalu banyak kepentingan ekonomi atau kebutuhan ekonomi yang harus dijalankan oleh koperasi, maka tugas koperasi akan semakin banyak. Tugas koperasi akan semakin banyak, maka nanti kebutuhan untuk modal pun akan semakin banyak. Dan kalau koperasi tidak bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh para anggotanya, tentu ini akan mempengaruhi kepuasan anggota terhadap koperasinya. Sehingga keberhasilan koperasi itu bisa saja dinilai tidak sesuai dengan yang diharapkan dan akhirnya anggota bisa saja meninggalkan koperasinya. Makanya itu ketika kita mendirikan koperasi, kita perlu mengidentifikasi dulu siapa-siapa saja yang akan bergabung dalam koperasi itu dan memiliki pandangan yang sama untuk kemajuan secara bersama-sama dan menyelesaikan permasalahan ekonomi secara bersama-sama. Kegiatan ekonomi yang sama artinya bisa saja memiliki profesi atau mata pencarian atau usaha yang sama. Sedangkan kepentingan ekonomi yang sama artinya memiliki kebutuhan ekonomi yang sama. Misalkan kalau tadi dalam hal profesi, bisa saja koperasi itu didirikan oleh para pengrajin tahu tempe misalnya, makanya berdirilah koperasi Kopti. Koperasi misalkan anggotanya peternak susu sapi perah, itu kan sapi perah. Nah, itulah berdirilah koperasi susu sapi perah. Koperasi yang anggotanya misalkan anggotanya adalah pengrajin batik, gitu kan, bisa didirikan sebuah koperasi batik. Nah, sedangkan kalau berdasarkan kepentingan ekonomi yang sama, artinya memiliki kebutuhan ekonomi yang sama, misalkan dalam suatu daerah atau dalam sebuah klaster memerlukan kebutuhan terhadap barang-barang yang sama. Apakah itu misalkan untuk bahan sembako dan sebagainya. Nah, itu bisa diselesaikan secara bersama-sama melalui koperasi. Kenapa harus diselesaikan melalui koperasi? Karena kalau diselesaikan secara sendiri-sendiri tentu akan biayanya akan semakin besar. Sehingga harga yang diperoleh atau tingkat pelayanan yang diperoleh itu akan semakin mahal. Sehingga kita memerlukan sebuah koperasi untuk menyelesaikan masalah bersama tersebut dalam sebuah koperasi. Pada akhirnya nanti, bagaimana kita bisa menentukan kepentingan ekonomi yang akan dikerjasamakan melalui sebuah koperasi. Pada tahap awal, mungkin tidak perlu banyak-banyak hal yang akan dilayani oleh sebuah koperasi. Karena tentu ini akan menjadi kompleks kalau banyak hal yang harus dilayani oleh koperasinya. Yang kedua adalah usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi. Bahwa untuk menilai kelayakan secara ekonomi, tentu susunlah studi kelayakan usaha yang akan dijalankan. Walaupun mungkin dalam bentuk yang sederhana, namun lebih baik lagi kalau memang studi kelayakan yang disusun itu sudah disusun secara komprehensif, baik dari sisi pemasarannya, dari sisi keuangannya, dari sisi SDM-nya, maupun dalam bentuk kegiatan organisasi sebuah perusahaannya. Nah, sehingga nanti kita bisa mengetahui berapa volume usaha atau volume pelayanan yang akan dicapai oleh koperasi. Lalu, berapa pengeluaran dan biaya penyelenggaraan pelayanan yang akan dilakukan koperasi. Kemudian, apabila masih terdapat sisa hasil usaha, berapa target SHU-nya? Nah, ini sudah dirangkum dalam studi kelayakan secara finansial, sehingga menjadi patokan dalam kegiatan operasional koperasi yang akan dijalankan.
Tiga adalah modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha. Setelah disusunnya studi kelayakan, maka bagaimana untuk memenuhi kebutuhan modal sesuai dengan kelayakan yang telah ditetapkan tadi. Berapa kebutuhan untuk biaya pendirian? Lalu berapa simpanan pokok yang harus disetorkan? Lalu berapa simpanan wajibnya? Lalu bagaimana memenuhi kekurangannya? Nah, ini mayoritas kita mendirikan koperasi itu tidak didasari atas kebutuhan modal yang layak, ya. Artinya simpanan pokok, simpanan wajib itu hanya berdasarkan perkumpulan biasa saja seperti arisan. Misalkan simpanan pokok 100.000, simpanan wajib 50.000. Itu. Sehingga nanti untuk memenuhi kebutuhan biaya pendirian saja modal koperasi itu sudah habis, sehingga pengurus sudah tidak bisa lagi menjalankan kegiatan usahanya karena memangnya modalnya juga tidak ada, kan itu. Nah, sebaiknya dalam mendirikan koperasi ini sudah dipikirkan berapa sih harusnya simpanan pokok itu, berapa simpanan wajib itu. Itu tentu mengacu kepada studi kelayakan yang telah ditetapkan. Walaupun memang koperasi itu bukan perkumpulan modal, tapi harus ada target yang jelas bagaimana memenuhi kekurangan atas kebutuhan modal yang telah ditetapkan. Apakah nanti dicapai dalam sekian tahun kah? Atau dalam sekian bulan kah? Atau bagaimana? Kalaupun misalkan harus dipenuhi dari modal asing, tentu ini juga harus diperhitungkan dengan biaya modalnya. Sebaiknya adalah karena ini koperasi itu dalam mendirikan usaha bersama, maka pada saat awal itu sudah diidentifikasi berapa modal yang harus disiapkan oleh masing-masing anggota sehingga koperasi itu bisa layak berjalan menjalankan kegiatan usahanya. Kemudian yang keempat adalah penuhi syarat material jumlah anggota. Yang dimaksud adalah bahwa koperasi primer yang beranggotakan orang seorang harus dibentuk sedikitnya 20 orang pendiri. Hal ini tentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang kemudian diubah menjadi 9 orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja pada tahun 2020. Jadi semakin dimudahkan, ya, semakin sedikit. Sedangkan untuk koperasi sekunder yang beranggotakan badan hukum koperasi harus dibentuk oleh sedikitnya 3 badan hukum koperasi. Nah, ketika sudah memenuhi persyaratan ini, maka kita nanti bisa mengajukan untuk legalitas pendirian sebuah usaha koperasi. Hal kelima yang perlu diperhatikan adalah lakukan rapat pembentukan koperasi. Nah, apa saja yang dilakukan dalam rapat pembentukan koperasi ini? Dalam rapat pembentukan koperasi ini, pertama adalah sebetulnya tentang penyuluhan tentang koperasi. Memberikan arahan, menyatukan kembali kepada masing-masing anggota tentang koperasi ini akan dijalankan seperti apa. Bagaimana koperasi itu? Karena ketika anggota memahami tentang koperasi, maka diharapkan anggota akan menjaga koperasinya secara bersama-sama dan bisa berpartisipasi aktif baik sebagai pemilik maupun sebagai pengguna jasanya. Lalu dalam rapat pembentukan juga harus menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi sebagai aturan dasar di koperasi dan ketentuan-ketentuan dasar dalam menjalankan kegiatan usahanya. Memang format untuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi sudah ada yang format standarnya, jadi kita tinggal mengikuti, tapi mungkin ada hal-hal lain yang perlu dibicarakan dan perlu dimasukkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Lalu yang berikutnya adalah memilih pengurus dan pengawas koperasi. Memilih pengurus dan pengawas koperasi ini tentu diharapkan adalah memilih dari sekian anggota yang terbaik yang kira-kira bisa menjalankan kegiatan usaha maupun organisasi koperasi dengan baik. Dan nanti pengurus dan pengawas ini bisa diberikan kuasa untuk pengurusan legalitas badan usaha. Sehingga nanti setelah selesai rapat pembentukan itu, pengurus tinggal melanjutkan untuk menyelesaikan pengurusan badan usahanya. Nah, 5 hal ini yang harus diperhatikan ketika kita akan mendirikan koperasi. Kalau ada pendapat lain, silakan tuliskan di komentar, sehingga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang akan
mendirikan sebuah koperasi, bagaimana persiapan dan apa yang harus diperhatikan ketika akan mendirikan sebuah koperasi. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sharingkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.